Welcome on a day in Mua Life. Mendalami profesi sebagai Mua itu sebenarnya kalau rasa suka dari Mua itu sudah sejak kecil. Bahkan saya itu sempat waktu SMA itu mau ngambil jurusan tata kecantikan, yaitu sama orang tua nggak boleh. Jadi saya sampai ngambil tata boga. Nah akhirnya dari situ bakat terpendam, kerja di Papua. Kerja di Papua itu sempat kerja di, bukan bagian saya juga, bukan di spesialis Mua juga. Cuman akhirnya karena masih belum ada tuntutan untuk menghidupi siapapun, finansial belum ada, jadi itu kita lebih, saya terutama lebih fokus ke hobi. Akhirnya dari perusahaan itu perusahaan tersebut resign, memilih kerja di salon. Kerja di salon itu yang hanya berpenghasilan Rp400.000 saja saat itu, membuang pekerjaan yang mungkin salary lebih besar, mengambil yang lebih kecil karena hobi. Waktu itu belum sebagai Mua, hanya sebagai hairdresser waktu itu. Setelah itu naluri ingin belajar Mua itu semakin kuat sih, sampai akhirnya saya menikah setelah hamil dan punya anak. Itu sama suami diizinkan untuk menyalurkan hobi. Akhirnya di situ saya kursus. Anak umur 1 tahun apa 2 tahun ya, saya kursus kecantikan, rias. Dari situ seminggu kursus selesai langsung saya buka rias pengantin. Jadi terhitung sekarang udah 15 tahunan. Kalau hobi sejak kecil sih. Jujur sebenarnya saya tuh bukan termasuk orang itu yang tidak punya target. Saya tuh tidak terlalu mentarget hobi saya. Pekerjaan ini dulu awalnya hanya saya jadikan sebagai hobi aja, supaya nggak boring aja gitu kan. Cuman dasarnya memang karena suka gitu loh. Jadi memang sejak awal itu saya tidak terlalu memperdulikan tentang quantity, berapa sebulan saya rias berapa orang, itu tidak. Dulu itu yang penting hobi, saya rias, hasilnya bagus, udah itu aja. Itu mengalir sampai tahun kelima. Setelah tahun kelima itu mulai diseriusin sih. Waktu itu sudah buka wedding, cuman saya masih sibuk dengan kegiatan sana sini, dengan teman-teman, dengan apa gitu. Setelah tahun kelima itu saya sudah mulai, karena tidak disengaja itu mulai setelah saya seriusin itu kok semakin banyak permintaan semakin istilahnya agak rame lah. Dari situ mulai diseriusin lagi untuk belajar lagi, memperdalam lagi. 10 tahun terakhir lah. Yang support banyak. Dari orang tua support ya, pasti orang tua setelah saya berkeluarga memutuskan untuk di titik ini untuk memulai karir sebagai Mua itu, orang tua pasti support. Bahkan dulu awalnya sama aja seperti teman-teman yang lain, masih belum punya modal, bahkan saya harus minjem ke orang tua. Jadi orang tua bener-bener support saya untuk modalin, pinjem ya, bukan ngasih, ini pinjem dengan saya membayar, supaya itu saya ada tanggung jawab, bukan dari suami, karena waktu itu memang saya pengen mandiri. Bahkan suami nggak tahu kalau saya lagi sampai pinjem orang tua, itu nggak tahu, karena saking hobinya saya pengen gitu kan. Sudah jauh beberapa tahun sebelum pandemi itu kami sudah melihat, tapi belum berjodoh. Sudah DM, sudah komunikasi, pakai WA dan lain sebagainya. Namun karena kesibukan Kak Wisma atau Kak Ulfi ini padat banget, waktu itu kita lihatnya masih fokus di pengantin ya. Itu jadi belum sempat ketemu. Akhirnya kita berjodoh pada saat pandemi. Pada saat pandemi tahun 2021 ya. Nah itu kami DM, kemudian kami menawarkan kerjasama karena pandemi itu tidak ada pengantin, tidak ada pesta, semua makeup artist galau. Mungkin dari nggak hanya job aja ya, karena nggak ada job otomatis juga tidak ada pemasukan. Tapi kami menawarkan kerjasama dengan Kak Ulfi mulai dari live Instagram. Awalnya Kak Ulfi merasa,
masa aku bisa sih live gitu, aku nih grogian loh gitu. Tapi kita meyakinkan dengan dari Instagram lokal dulu atau Instagram pribadi dari Wismarias, kemudian berjalan lancar, akhirnya kami menawarkan kerjasama dengan LT Pro official-nya. Nah waktu itu Kak Ulfi juga, waduh gimana ya Kak, gimana Kak, tapi kita melihat antusias Kak Ulfi nih semangat banget sampai panggil fotografer, panggil model profesional, jadi dari situ pun kami ikut semangat. Akhirnya live Instagram dengan LT Pro Official. Lanjut dari situ kita menawarkan lagi kerjasama berikutnya. Kita punya program baru waktu itu namanya Pairing Love. Jadi Pairing Love itu satu program untuk mempertemukan antara makeup artist atau influencer dengan followersnya. Namun ini dalam skop kecil ya, karena waktu itu masih PSBB, karena pertemuan kan nggak boleh lebih dari 10 orang seperti itu. Akhirnya dari situ berangkat lagi karena kita melihat semangat dan juga antusias dari followersnya, dan juga kita kan selalu survei ya ke pelanggan-pelanggan kita, ke customer kita. Antusias untuk hasil makeup dari Kak Ulfi ini bagus banget. Akhirnya perjalanannya kami lanjutkan ke beauty workshop. Ini di luar dugaan banget sih, waktu beauty workshop itu sudah mulai boleh lebih banyak pertemuan dengan orang-orang, masih di situasi pandemi, dan itu pertama kali Kak Ulfi tuh ngajar. Dan semangatnya itu yang membuat kami juga lebih menggebu juga, karena apa? Sudah mau jadi narasumber, hasilnya sudah bagus, tapi beliaunya itu masih private ke MOA yang lebih senior, atau yang lebih berpengalaman, atau yang sudah pernah menjadi narasumber dari LT Pro. Tidak hanya di situ saja, tapi beliaunya juga upgrade di fotografi, videografi, dan lain sebagainya. Nah, kita udah nyampe di venue, peserta udah pada nunggu, pengen tahu bagaimana antusias dan keseruan workshop kita kali ini. Yuk ikuti WRS di DN Mua Live. Hai, aku Jendik Stefania, aku Muse dari Kediri. Hari ini aku bersyukur banget bisa jadi salah satu bagian dari Muse-nya Bunda Wismarias Savitri di acara workshop Beauty Influencer dan Wismarias Savitri. Dari pertama aku datang dan masuk ruangan sini, bener-bener heboh banget. Pesertanya semuanya antusias sama kedatangannya Bunda, bisa rame-rame nyambut kayak gitu. Semuanya pada ceria ketika Bunda masuk, sambutannya mereka benar-benar luar biasa, dan alhamdulillah hari ini semuanya benar-benar lancar, keren. Semua persiapan udah oke. Yuk kita tos dulu, semoga acara hari ini lancar semua. Yuk. Oke. Wismarias Savitri, Sukses! Hai teman-teman. Hari ini kita mau workshop dengan Kak Wismarias Savitri. Ikutin ya. ketemu sama LT Pro itu waktu itu karena pandemi terus itu saya dihubungi dari pihak LT Pro juga. Kalau masalah brand LT Pro sih udah siapa sih yang gak kenal sama LT Pro gitu kan. Cuman waktu itu saya dihubungi dari pihak LT Pro, ditawarin waktu itu pandemi, ditawarin buat live bareng sama LT Pro. Terus kita ikut live, akhirnya live bareng karena pandemi, live cuma live makeup aja. Kedua Pairing Love, sampai di titik LT Pro adalah brand pertama yang mempercayai saya untuk membuat acara workshop, dan itu sangat berarti buat saya ya, karena berkat LT Pro juga nama saya juga terangkat pertama di Malang gitu. Saya awalnya juga nggak menyangka bahwa setelah acara itu semakin banyak IO, semakin banyak para perias juga yang tertarik dan akhirnya memilih untuk private sama saya, belajar lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau bisa dibilang LT Pro itu adalah brand yang banyak berjasa buat saya. Kak Ulfi ini multi talent ya. Selain itu, beliau juga berhasil memunculkan tren-tren yang justru itu jadi viral gitu. Jadi contohnya Diamond Cut Crease ya. Ini tercipta dari satu eventnya LT Pro, yaitu beauty workshop gitu. Secara tidak sengaja dengan menggunakan produk LT Pro tercipta teknik baru yang justru itu jadi booming gitu. Jadi Jenik tahu bener-bener produk lokal ini sangat bagus, mulai dari face mist-nya, bedak,
complexionnya semuanya, dekoratifnya semua keren-keren, warnanya pun juga keren, dan LT Pro adalah brand besar yang sering juga diikutkan lomba-lomba besar. Jadi kita semua tahu, Muse maupun MUA, bahwa LT Pro adalah produk yang sangat baik dan bagus berkualitas. Aku meraba, kalau boleh tahu kenapa Pak? Datang langsung ke Malang khusus untuk workshop wedding kali ini. Paling penasaran banget sama cut crease-nya Bunda Ulfi. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong ya. Ada nggak yang lebih jauh dari Bali? Ada juga. Kenapa memilih Bunda Ulfi ya, Wismaria Savitri sebagai narasumber? Tentunya sebagai event planner sendiri kita punya permintaan gitu ya Mas ya, dari peserta-peserta atau mua-mua. Biasanya mereka siapa sih mua yang lagi hits, atau siapa sih make up yang sedang digandrungi di kalangan make up artis seperti itu. Nah biasanya kita memang mengundang narasumber yang memang make upnya sedang digandrungi gitu, dan mereka pengen upgrade. Tentunya kan kalau make up itu pasti ada update gitu ya, jadi biar nggak di situ-situ aja, pasti ada inovasi baru. Nah kebetulan yang lagi hype sekarang, yang lagi digandrungi adalah Bunda Ulfi dari Wismaria Savitri. Jadi kita bikin di Malang, jadi selain di Malang kita juga ada beberapa kota juga touring ya, beauty event planner bareng Bunda Ulfi gitu. Jauh-jauh kan ya. Amis itu udah bisa, karena tiap orang itu pasti kita harus mantep nih. Bisa make up itu gampang yang agak susah, dan itu bisa dipelajari dengan jam terbang. Bagaimana kita sering belajar, sering ngulik, sering mempraktekkan ke tiap look. Jadi dia agak flat, dia lurus. Kalau Thailand dia lebih lurus. Kalau tradisional itu pasti harus ada memang supaya ada ciri khasnya sendiri-sendiri, dan kita harus tetap gunakan itu. Hai, aku Jedik Stefania, aku Muse dari Kediri. Hari ini aku bersyukur banget bisa jadi salah satu bagian dari Muse-nya Bunda Wismaria Savitri di acara workshop Beauty Influencer Planner dan Wismaria Savitri. Jadi kebanyakan mua-mua sekarang itu ya hampir mayoritas itu ingin hasil cepat tapi bagus. Nah itu yang jadi kendala, itu mereka mengabaikan skin preparation, padahal skin preparation sebenarnya adalah tahapan terpenting dari sekian banyak rangkaian complexion. Jadi mereka itu rata-rata pengennya satu untuk semua tanpa membedakan kulit berminyak dan kulit kering. Nah di sini pada materi kali ini saya ingin menekankan bahwa setiap brand itu menciptakan produk untuk kulit berminyak dan kulit kering itu pasti ada fungsinya gitu kan, sehingga mereka itu harus belajar mendiagnosa wajah, jenis kulit, lebih mengetahui sifat dari produk-produk mereka sendiri gitu kan. Jadi tidak harus mengcopy paste mentor, produk yang dipakai mentor, tapi membiasakan diri untuk mengenali sifat-sifat dari produk mereka sendiri, sehingga seandainya pun ke depan mereka mengikuti program-program atau kelas dari MUA lain itu, mereka bisa menggunakan dan memaksimalkan produk-produk mereka sendiri tanpa harus beli lagi. Jadi walaupun kita pakai produk lokal pun itu pasti bisa maksimal, asalkan yang paling penting adalah kita tahu jenis kulit klien, dan kedua kita tahu dari sifat-sifat dari produk kita. Hari ini kita workshop entah sudah ke berapa kalinya ya dengan Kak Ulfi. Kak Ulfi ini asli dari Malang. Kemudian workshop pertama itu sudah di tahun 2021, 2022 beliau itu sering dengan LT Pro, sering membuat sendiri, semi private, dan sering juga bekerja sama dengan IO. Hari ini sangat seru banget karena sudah beberapa batch dan ini masih banyak sekali peminatnya.
Dan antusiasnya adalah Kak Ulfi ini selalu bisa menciptakan hal-hal baru yang akan di-share ke teman-teman. Dan kita lihat untuk hari ini tuh luar biasa banget untuk animonya. Jadi potensi-potensi dari peserta dan juga semangat dari peserta tuh jadi lebih nyatu gitu. Jadi ada engage yang lebih ke Kak Ulfi. Tipsnya itu harus membedakan jenis kulit dulu, mendiagnosa. Yang kedua, tahu sifat-sifat dari produk itu sendiri. Jadi itu sih tipsnya, jadi menggunakan skin preparation sesuai dengan kebutuhan. Nah itu sih, jadi kalau kulit kering itu wajib diberi pelembab ekstra. Jadi apalagi sekarang dengan maraknya foundation anti huru hara, anti badai yang menyebabkan banyak klien-klien yang kulitnya kering tapi masih pakai produk yang super matte dan dibakar tanpa ada pelembab lebih untuk di bagian-bagian tertentu, sehingga membuat biasanya di bagian bawah mata, di bagian smileline ini lebih gampang crack. Nah itu bukan longsor, kalau sekarang kendalanya rata-rata itu lebih ke crack, jadi lebih gampang pecah foundationnya karena mereka terlalu fokus di foundation yang anti retouch, anti huru hara sebutan sekarang tuh lah, kalau lebih ngetrennya anti huru hara tanpa menambahkan skin preparation ekstra yaitu pelembabnya, jadi hasilnya lebih crack. Untuk complexion penerapannya sama dengan kita tahu dari sifat-sifat produk itu tadi. Kalau kita sudah tahu dari sifat-sifat produk itu tadi, insya Allah udah gampang aja, karena setiap brand itu pasti sudah disertakan dengan keterangan-keterangan masing-masing. Ingredientnya juga udah jelas untuk kulit apa. Cuman kadang teman-teman itu memang malas membaca, malas mempelajari, mereka maunya copy paste. Jadi ini tadi saya menekankan sama teman-teman dan menggarisbawahi untuk mempelajari sifat-sifat dari produk tersebut. Jadi kalau untuk kulit yang berminyak harus pakai yang complexion yang super matte. Kalau untuk kulit yang kering menggunakan complexion yang moist. Kalau menurut saya ini seperti kita berpuasa ya, Jadi kayak selalu haus gitu, haus ilmu, haus ini, walaupun sudah disampaikan berkali-kali tapi tetap banyak yang masih penasaran gitu. Karena apa? Untuk materi Diamond Cut Crease sendiri itu punya teknik dan juga tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Sehingga tidak hanya dengan teori, oh begitu pakainya pakai produk ini, caranya begini, itu nggak cukup. Karena apa juga, selain itu harus disesuaikan dengan bentuk mata, bentuk wajah. Dan juga bagaimana ini supaya kalau bahasa Jawanya tuh pantes gitu. Jadi tidak bisa, istilahnya tidak bisa kayak di blak gitu loh, kayak gitu sih. Jadi bahkan sekarang ini sudah 2 tahun lebih Diamond Cut Crease itu berjalan. Ini Kak Ulfi pun kita tahu ya, beliaunya tuh sudah menciptakan tren-tren baru untuk teknik yang terbaru, lebih update, tapi orang masih penasaran balik lagi ke Diamond Cut Crease. Nah itu menariknya sih. Setiap kota dan setiap momen itu pasti berkesan. Aduh, nggak bisa diungkapkan ya. Dan itu yang membuat kita tuh selalu antusias dan selalu nunggu ini. Karena itu yang istilahnya pondasinya. Sebenarnya saya udah beberapa kali mengikuti acara workshop seperti itu. Setiap kota dan setiap momen itu pasti berkesan. Cuman untuk workshop kali ini lebih berkesan karena peserta itu juga banyak muah hitsnya. Yang kedua, mereka dari berbagai macam kota, banyak yang jauh-jauh datang ke Malang hanya untuk ikut acara saya, hanya untuk belajar dan sharing sama saya. Yang ketiga, yang bikin saya benar-benar terkesan itu ada beberapa peserta yang memang sudah mengikuti kelas saya beberapa kali, tapi dia masih semangat banget buat ngikuti kelas. Jadi mereka segitu penasarannya dan segitu inginnya belajar lebih dari apapun yang saya kembangkan dari segi permakeupan saya, sampai mereka itu beberapa kali saya ada kelas mereka selalu ikut. Itu sih yang
membuat kesan tersendiri. Perjuangan mereka datang jauh dari Bali, dari Pekalongan, datang ke Malang, itu benar-benar buat saya spesial, bukan hanya dalam kota aja. Untuk workshop kali ini sebenarnya teman-teman masih tetap sih, walaupun saya sudah berusaha beberapa kali untuk mengalihkan dari diamond cut crease, tapi sepertinya teman-teman tuh masih belum bisa beralih, masih tetap ingin belajar diamond cut crease, cuman karena sekarang look saya ada look terbaru, yaitu lebih terkesan doyin makeup. Doyin makeup itu kayak anime gitulah. Nah itu jadi kita modifikasi antara diamond cut crease dengan doyin makeup. Untuk tahapannya ini tadi, setiap workshop saya itu selalu lebih fokus awalnya itu untuk ke skin preparation, karena skin preparation itu banyak mua itu yang sangat apa ya, bisa dibilang tidak fokus di situ atau menyepelekan skin preparation. Jadi benar-benar saya melihat dari sekian banyak hal dalam bermakeup itu yang saya benar-benar jelasin detail itu adalah skin preparation, karena itu yang istilahnya pondasinya. Pondasi paling kuat, paling awal untuk kita bermakeup itu. Nah, kebanyakan teman-teman itu kendalanya di complexion ya. Kurang awet, terlalu kering, sampai crack. Karena mereka itu terlalu fokus menyalahkan complexionnya, padahal itu skin preparationnya yang salah. Mereka malas mendeteksi jenis kulit, malas skin preparation, selalu maunya itu satu untuk semua. Nah itu yang mindset seperti itu yang ingin saya rubah, bahwa karena setiap brand itu menciptakan berbagai macam produk itu harusnya disesuaikan dengan jenis kulitnya. Nah tapi teman-teman itu maunya satu untuk semua biar cepet. Nah itu yang ingin saya rubah. Kalau mau hasilnya bagus ya memang harus sesuai dengan jenis kulitnya, bukan hanya supaya hasilnya bagus, tapi after make upnya itu kita harus tetap menjaga kualitas dan kesehatan kulit klien juga. Itu yang ingin saya tekankan di sini gitu. Kalau masalah complexion itu banyak teman-teman yang udah bisa sih rata-rata, karena di sini kan udah mua pro ya. Paling sedikit perkembangan di dekoratif makeup aja, tentang doyin makeup, tentang apa diamond cut crease, paling itu aja. Ada perkembangan terbaru tentang alis, serat dan sebagainya. Masalah tentang yang sering dihadapi oleh teman-teman mua itu biasanya tentang deteksi kulit. Nah, deteksi kulit itu bukan hanya kita bisa tanya ke klien, oh Kak pakai perawatan apa, itu nggak hanya seperti itu. Kadang banyak juga klien itu yang tidak tahu jenis kulitnya gitu loh, makanya itu banyak terjadi kesalahan-kesalahan tentang diagnosa kulit. Kesan-kesannya hari ini hebat banget, acaranya Bunda alhamdulillah lancar, semua pesertanya antusias, semua ingin memberikan hasil yang terbaik ketika mengikuti kelasnya Bunda dengan karya-karya Bunda, sehingga mereka semua bisa sangat senang dan gembira bisa recreate makeup dari Bunda. Hasilnya kalau menurut saya tuh selalu memanjakan mata. Aduh, nggak bisa diungkapkan ya. Mungkin kalau selalu kita lihat Instagramnya dari Kak Ulfi itu atau WRS ya, itu selalu walaupun mungkin oh hari ini modelnya ini, tetapi hasilnya tuh selalu beda, temanya selalu beda. Dan itu yang membuat kita tuh selalu antusias dan selalu nunggu ini Bunda mau ini apa lagi ya, mau ngeluarin apa lagi ya. Ini si Kak Ulfi mau ngeluarin tren apa lagi ya, itu selalu nunggu gitu. Dan kita juga bisa lihat ya dari animo peserta hari ini semuanya juga berusaha untuk do the best, melakukan yang terbaik agar apa bisa menyerap dengan penuh materinya dari Kak Ulfi, dan mungkin bisa dilihat hasilnya. Jadi teman-teman, kita sebagai mua itu akan sangat
sangat amat terbantu kalau kita itu bisa mandiri untuk bisa motret, karena nggak semua fotografer itu tahu tentang beauty. Jadi pose sebelah mana yang menurut kita pose dengan makeup terbaik dan sebagainya. Terus kita lebih memahami apa ya, kualitas makeup kita yang mana yang mau di shoot, yang mau ditonjolkan tuh yang sebelah mana. Dan karena kita tiap hari itu dituntut untuk bisa bikin konten, karena jualan kita tuh sekarang nggak melulu hanya modal makeup bagus aja, tapi kita harus bisa bikin konten yang menjual. Jadi kalau bisa bayangin kan, kalau tiap hari kita bikin konten dan tiap hari harus manggil fotografer, berapa budget yang harus kita siapkan. Jadi ya alangkah baiknya kita harus bisa menguasai teknik fotografer, minimal tipis-tipis lah. Ayo, oke. Pengennya kamu pose-nya yang cute, seksi tapi nggak terlalu menggoda gitu, seksi tapi yang elegan, oke. Tapi ada cute-cute-nya gitu ya. Berhubung materi sudah saya berikan semuanya, sekarang giliran besti-besti semua untuk praktek. Semangat! Manda Kristia. Belum. Bunda Grace. Cepet sini ya, sini. Ini rambutnya dibenerin ya nanti. Udah pada selesai semua ini. Ini tadi spotnya? Ini spotnya agak Ini kita lagi ada workshop di Malang bareng Wismaria Savitri, atau biasa kita kenal dengan Bunda Ulfi. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, Bunda Ulfi sedang mingle ya, jadi mengkoreksi peserta-peserta yang memang sedang praktek ke modelnya masing-masing. Karena tadi di sesi 1 Bunda Ulfi sudah memberikan materi tentang make up, pesertanya memperhatikan, dan di sesi kedua ini peserta semuanya praktek ke model masing-masing dan tentunya dikoreksi langsung oleh Bunda Ulfi Wismaria Savitri. udah keren, coba lihat nih, udah keren banget. Naik. Oke. Coba lihat ya. Nah, tinggal seratnya. Alisnya kalau bisa agak dibesarin sedikit. Nah, kalau terlalu tipis sih tahun kemarin oke, cuman kalau tahun ini kayaknya lebih harus kelihatan lebih natural dan agak tebel dikit. Kasih ombre sedikit sini. Ini harus dikasih shimmer sedikit. Nah, ini kamu demam. Kasih kuasan shimmer agak rata sedikit semuanya supaya dia kesannya lebih glowing. Buka mata. Nah, ini bulu matanya kurang jahitannya kurang, jadi dia kelihatannya tebel. Nah, ini harus dirapetin lagi, kasih lem lagi. Excited banget sih, soalnya kan ini baru pertama kali aku ketemu Bunda, jadi ketemu sama semua impian aku yang aku udah banget pengen ikut, sekarang akhirnya keturutan. Pastinya seru banget sih ketemu sama Bunda, terus kita diajarin sangat detail, terus aku juga tahu gimana sih Bunda kalau makeup itu. Intinya seneng banget kalau ikut workshop hari ini.
Seberang nang merah. Kali tak coba biasa nih bisa apa juga. Ya, ini sih karena kan biasanya aku regular makeup ya sekarang, jadi aku tahu perpaduan antara regular makeup sama doing gitu. Jadi perpaduannya sangat pas gitu buat dikombinasikan hari ini. Menurut saya diamond cut crease ya, karena diamond cut crease itu kita belajar memakai cut crease di riasan mata, karena tidak mudah. Banyak yang ketika kita mengaplikasikannya itu crack. Jadi di sini ternyata ketika Bunda mengaplikasikan ternyata mudah ya. Gitu. Cuman ya kita harus tahu ilmunya. Kalau untuk prakteknya Nah, untuk prakteknya ini masih mau coba ya. Semoga berhasil. Jadi coba kurang landai. Jadi kalau bikinnya suruh buka mata. Tadi bikinnya buka mata apa tutup? Kalau sama yang cut crease sih karena problemnya kadang di bentuk matanya itu. Karena kan kalau misalkan matanya ada cekungannya itu menurut aku agak sedikit susah gitu. Tapi sekarang udah lihat Bunda tekniknya gimana, jadi aku udah tahu. Ngelihat alisnya nanti coba dari depan ya. Ini agak turun sedikit. Nah, terus ini karena ini kita wingnya panjang, jadi ini agak tarik ke sana sedikit. Nah, panjangin sedikit, ini panjangin sedikit ya. Supaya dia ngikutin. Buka mana? Karena kita belum tahu, saya jadi kan pengen triknya seperti apa gitu. Sudah belajar sendiri dan juga, tapi kayaknya kurang serak aja. setelah dapat materi gimana? Banyak ilmu yang saya dapat. Semoga saya bisa mempraktekkannya. Karena melihat itu lebih mudah untuk prakteknya. Semoga saya bisa. Bagus banget karena aku kan ikut workshop ini buat pengen tahu gimana sih caranya bikin shadow cut crease diamondnya Bunda, dan sekarang keturutan. Jadi tahu rahasianya Bunda kayak gimana, bikin cut crease-nya kayak gimana. Bagus sekali ya, jadi menambah wawasan kita di dunia make up, perkembangan make up yang sedang kekinian, juga tahu produk. Nah, garisnya. Nah, oke. Garis udah nggak boleh lagi sekarang 2024 ya di sini. Nggak boleh bergaris sini sayangku. Nah, senyum. Nah, jadi dia lebih natural. Nah, jadi efek glowingnya itu tetap ada. Pastinya sih dapat hal baru karena kan untuk makeup doing itu nggak semua MO bisa gitu. Jadi aku bisa ngerti cara pengaplikasian makeup itu gimana. Jadi hari ini aku bisa ngerti semua rahasianya Bunda gitu. Garis besarnya mereka sudah bisa semua sih. Alhamdulillah. Saya senang sekali melihat antusias peserta dan mereka merekam dengan baik materi-materi yang saya berikan sehingga mereka praktek hampir 90% sudah bisa dipraktekkan dengan sangat baik. peserta itu mendapatkan materi make up dari Wismaria Savitri. Jadi peserta itu juga berkompetisi ya, dalam artian Bunda Ulfi akan memilih make up yang paling rapi, yang paling mirip dengan looknya Bunda Ulfi pastinya. Dan sebenarnya bukan lomba ya, tapi lebih ke apresiasi gitu ya, apresiasi peserta yang memang benar-benar mengikuti dengan baik materi yang tadi disampaikan. Oke, jujur untuk kompetisi kali ini bisa dibilang kompetisi, bisa dibilang praktek, bisa dibilang workshop kali ini karena pemilihan best makeup, jadi mereka berlomba untuk jadi yang terbaik. Jujur saya sangat pusing karena hasilnya 90% bagus semua. Beban yang kedua, kebanyakan mereka saya kenal dan temen
murid juga, jadi ada beban mental yang lebih buat saya. Cuman saya harus tetap profesional juga, memilih yang terbaik dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, siapa yang benar-benar bisa mempraktekkan secara tepat dan paling mirip dengan materi yang saya sampaikan tadi. Akhirnya kriterianya saya pemilihan tetap ya, karena ini temanya Diamond Cut Crease, pasti saya akan lebih fokus di mata, karena complexion semua sudah bagus semua. Saya fokus di mata, alis, dan dimensi wajah aja gitu. Jadi kerapian pemasangan bulu mata, gradasi warna, Diamond Cut Crease, pemasangan spot mata, eyeliner, itu yang lebih saya tekankan tadi. Kalau teknik complexion sih tak lihat semuanya udah cocok, udah sangat amat bagus sekali. Gradasi warna udah oke, aduh memang Mua Malang nih best ya. Malang dan sekitarnya lah, Jawa Timur ya. Keren-keren, banyak yang keren. Jadi nanti aku lebih fokus ke, karena kompleksinya udah oke, semuanya hampir semuanya udah oke. Jadi aku, karena ini temanya Diamond Cut Crease, aku akan lebih fokus ke mata. Jadi kalau buat freckles kayak tadi itu memang harus ada sedikit dikasih warna coklat terbakar di, kayak kalau teman-teman tahu bule-bule yang kayak mukanya merah kayak gitu, nah ada efek kayak gitu, itu buat foto bagus, cuman kalau buat wedding jangan ya. Nanti ya nggak kepilih, ini buat seru-seruan aja ya, besti-besti, nanti jangan, kalau nggak kepilih jangan unfollow aku. Masuk story pun, masuk story pun ya. Nomor 08. Selamat. Nah, ini tadi pemenang ketiga, namanya Adiela Del. Nah, dia kebetulan model, juga pernah saya pakai, dan dia ini next akan private ke saya, bukan karena dia mau private saya, memang dia bagus. Untuk mua pemula, memang saya lihat kerapiannya oke, bagus. Yang pemenang kedua kebetulan mua hits juga dari Goda Glegi, namanya Kak Elviana Cha. Dia juga keren banget, complexionnya, Diamond Cut Crease-nya juga keren. Karena ini tadi saya lihat tuh sebenarnya mata modelnya juga kecil, tapi dia bisa mempraktekkan sehingga kelihatan besar, rapi, bagus juga. Nah, pemenang pertama ini paling ganteng, namanya Kak Arya. Nah, itu juga keren juga, mua hits-nya dari Wagir. Selamat untuk ketiga pemenang atau ketiga best makeup yang sudah dipilih oleh Bunda Ulfi, Miss Maria Savitri. Tentunya pastinya akan memotivasi mua-mua yang lain untuk ikutan workshop ya. Jadi kita belajar di mana aja ya. Selain workshop, kalian juga bisa untuk mengikuti upgrade makeup dari YouTube, dari yang lain-lain ya. Karena banyak banget sekarang media yang memang kita bisa belajar. Oke, sekali lagi selamat untuk ketiga best makeup workshop beauty for planner bareng Miss Maria Savitri. Harapannya buat teman-teman semua, semoga dengan materi yang saya berikan tadi, kedepannya bisa diserap dengan baik, dipraktekkan dengan baik. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua kedepannya. Saya berharap teman-teman semua juga tetap mau belajar lagi, bukan hanya dengan saya, tapi juga dengan mentor-mentor yang lain. Jangan cepat puas dengan pencapaian diri kita, terus belajar juga. Dan saya harap mua-mua Malang tetap kompak, nggak ada persaingan-persaingan yang gimana. Tetap kompak, sehat selalu, sukses selalu buat semua. Senang banget bisa mengikuti workshopnya Bunda Miss Maria Savitri. Materi kali ini paling seneng Diamond Cut Crease area mata.
udah nggak begitu sulit. Nggak nyangka sih bisa dapat batch makeup 2. Seneng banget bisa jadi salah satu yang batch makeup 2. Harapannya bisa semakin maju, bisa semakin sukses. Jadi seneng banget kegiatan hari ini bisa mengikuti workshop Bunda Ulfi Wismaria Savitri dan alhamdulillah mendapatkan best makeup 1, juara 1. Nggak nyangka sih dapat juara 1 karena yang lain juga bagus-bagus semua. Pokoknya berusaha yang terbaik aja. Pesan-pesannya buat mua-mua yang lainnya agar selalu belajar, tidak mudah puas, terus semoga makin sukses semuanya. Pertama aku datang dan masuk ruangan sini bener-bener heboh banget. Pesertanya semuanya antusias sama kedatangannya Bunda, bisa rame-rame nyambut kayak gitu. Semuanya pada ceria ketika Bunda masuk, sambutannya mereka benar-benar luar biasa dan alhamdulillah hari ini semuanya benar-benar lancar, keren. 3 besarnya juga semua makeup-makeupnya keren, mua-mua dari Malang, bahkan bukan hanya mua sini aja tapi dari luar pulau pun juga ikut gabung di sini. Jenik juga sering dipakai Muse untuk workshopnya LT Pro, tapi di kota Jenik sendiri ya lebih sering ke Kediri. Jadi Jenik tahu bener-bener produk lokal ini sangat bagus, mulai dari face mist-nya, bedak, complexion-nya semuanya, dekoratifnya semua keren-keren, warnanya pun juga keren dan LT Pro adalah brand besar yang sering juga diikutkan lomba-lomba besar. Jadi kita semua tahu Muse maupun Mua bahwa LT Pro adalah produk yang sangat baik dan bagus berkualitas. Harapan kami dari brand LT Pro, jadi LT Pro ini akan mensupport menyediakan produk-produk yang terbaik. Kemudian juga kami akan selalu mewadahi, menggandeng dan memberikan wadah untuk teman-teman makeup artist, baik itu yang masih pemula ataupun juga yang sudah profesional untuk terus mengupgrade diri. Ini tugas kami adalah mendorong, memotivasi agar teman-teman bisa terus berkarya dengan menggunakan brand lokal terbaik dan juga dengan hasil yang bagus.